berjamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, buat Indonesia bagian tengah dan timur. Hari ini kita ngebahas tentang tema sakit membawa berkah. Siapa yang mau sakitnya bawa berkah? Siapa yang mau berkah? Siapa yang mau sakit? Nunjuknya setengah-setengah ya, ogah-ogahan berkahnya mau. Udah ketahuan judulnya sakit bawa berkah. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau tadi sudah di awal guru-guru kita menjelaskan bicara masalah tentang sakit ini banyak banget sekali berkahnya. Nah sebelum kita lanjutkan lagi saya mau kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita nih. Buat Cinta, Cie. Ada yang mau ditanyain gak Cinta? Silakan. Ya aku sebenarnya pengen nanya Umi nih, ini Ah, yang paling dekat nih boleh. Umi nih. Jadi ada waktu itu di kajian yang bilang Cinta sabar ya, tenang aja. Insya Allah pada saat kita diberikan sakit kronis ataupun sakit ringan, insya Allah Allah mengirimkan 4 malaikat gitu. Wih, Nah, amin ya Allah. jadi aku yang aku mau tanya itu malaikat itu menjagakah atau dia yang memberi berkah atau memang penawar ya, gimana tuh Umi? Atau emang ngapain tuh tugas malaikat sebenarnya Iya, 4 yang tugas. ngejagain kita? Iya, ini Masya Allah. Mungkin semua orang ada yang lagi sakit nih sekarang nih ya kan. Ada 4 malaikat tadi kata Cinta lagi nanya sama Umi nih. Ngapain tugasnya 4 malaikat ini? Kalau kita ngedoain yang macam-macam, kira-kira malaikatnya nyampein gak ke Allah? Coba kita minta penjelasan aja langsung deh. Umi mau izin punten tausiahnya silakan. Tepuk tangan dong buat Umi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, bunda yang solehah, ayahanda yang soleh. Ternyata cara Allah untuk mencintai seorang hamba itu dengan berbagai macam cara. Seperti halnya kita sebagai orang tua ketika kita mencintai anak-anak kita, itu beda-beda caranya. Contohnya, punten ketika anak kita meraih satu prestasi, kita berikan pujian. Atau ketika anak kita meraih prestasi dalam hal apapun itu, kita kasih hadiah. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika anak kita melakukan kesalahan, bahkan kesalahan itu yang kesalahan fatal, bisa jadi kita mengapresiasikan rasa sayang kita dengan bentuk teguran, bahkan tidak jarang dengan sedikit pukulan. Pukulan yang tanpa menyakitkan. Nah, ini merupakan bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua kepada seorang anak. Jadi ketika memukul seorang anak bukan berarti kita tidak mencintainya. Tetapi justru dengan memukul inilah karena kita menyayangi dan mencintai anak kita. Pun sama ketika Allah mencintai hambanya, mencintai seseorang, Allah memberikan atau mengapresiasikan rasa sayangnya kepada hamba-hambanya itu tentunya beda-beda. Ada yang diberikan rezeki berupa kenikmatan, ada yang diberikan rezeki berupa apa tuh? Musibah. Kenapa musibah dikatakan rezeki? Karena ternyata subhanallah itu tadi. Musibah itu merupakan salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya. Tadi sudah dipertanyakan benar gak sih ada di dalam hadis bahwa ketika seorang hamba mendapatkan satu penyakit Allah mengirimkan 4 malaikat. Memangnya tugas malaikatnya itu apa saja? Lihat malaikat yang pertama, lihat membuat seseorang itu, orang yang sakit itu menjadi lemah, lesu, letih. Yang tadinya punten biasanya sehari-harinya, punten misalnya nih ngangkat barbel misalnya. Misalnya sehari-harinya punten bolak-balik Jakarta Singapura. Ketika dia sakit, boro-boro punten ngangkat barbel, mungkin hanya 1 liter air saja dia sudah merasa lemah. Itu malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Namun jangan lupa ketika Allah menurunkan perintah itu kepada malaikat, ini pun bentuk sayang Allah kepada kita yang diturunkan melalui malaikat. Kemudian malaikat yang kedua ngapain? Malaikat yang kedua, subhanallah Allah perintahkan untuk mencabut rasa nikmat, rasa lezat dalam lidah kita. Pernah gak sih Bu kalau kita sakit begitu makan ini pahit, makan itu pahit, mual ya. Nah itu ternyata ini perintah dari Allah melalui malaikat. Membuktikan bahwa Allah sangat sayang kita. Setelah itu apa? Bukan hanya menghilangkan rasa nikmat di dalam lidah kita, tetapi juga menghilangkan atau mengambil
cahaya terang atau yang tadinya biasanya sumringah, cerah ya, yang lagi sakit kadang-kadang bukan kadang-kadang banyaknya pucat ya Bun, mulut bibirnya pun pucat, matanya pun menjadi hitam, ya, mukanya juga kusam. Itu malaikat yang ketiga. Namun tentu ini pun bentuk cinta Allah kepada hambanya. Lalu yang keempat, malaikat yang keempat ngapain? Malaikat yang keempat, subhanallah, subhanallah, tidak kalah pentingnya Allah memerintahkan malaikat yang keempat ini untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa. Dosa-dosa orang yang mendapatkan satu penyakit. Jangankan punten, penyakit kanker. Hatta walaupun hanya tertusuk duri, kalau orang itu ikhlas, maka dosanya akan berguguran. Subhanallah. Dan lihat, subhanallah, wallahu ghafurur rahim. Ketika Allah menyembuhkan hambanya yang sakit tadi, hambanya yang beriman, Allah memerintahkan malaikat yang satu, yang kedua, yang ketiga untuk mengembalikan kekuatannya, untuk mengembalikan rasa lezat lidahnya, untuk mengembalikan pancaran cahayanya. Tapi untuk malaikat yang keempat, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya, melainkan tetap menghapuskan dosanya. Amin, Dan Masya lihat, menggantikan nilai dosa itu menjadi pahala kebaikan. Allah, Bu tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Jadi 4 malaikat ini tugasnya tadi macam-macam. Yang satu tadi kita bicara masalah tentang mengambil kekuatan. Ya, Yang betul. kedua tadi mengambil rasa nikmat-nikmat kita pada saat kita makan. Yang Betul. ketiga tadi wajah kita cahayanya diambil. Betul. Yang keempat mengambil dosa-dosa. Sebut. Tapi pada saat kita sembuh semuanya dikembaliin, dosanya nggak dikembaliin. Iya, Ini Masya malah Allah diganti luar dengan biasa. pahala kebaikan. Tuh, kurang baik apa Allah Bu sama kita Bu? Baik gak Bu Allah sama kita Bu? Baik, ini Masya Allah Umi jazakillah khair. Umi sini aja jangan kemana-mana. Oh, iya. Kita minta Ustadz Maulana, Ustadz saya boleh maju ke depan juga Umi. Sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan yang masuk nih dari jemaah yang ada di rumah nih. Ya, langsung aja yang sudah mengirimkan, terima kasih banyak. Yang belum dibacakan jangan kecewa, insya Allah lain waktu. Nah sekarang yang pertama dari Aeni4678. Assalamualaikum, aku mau menanya nih. Gimana hukum orang yang menyatakan dirinya sudah meninggal akibat kecelakaan atau apalah itu, yang jelas dia menyatakan dirinya meninggal untuk menghindari hutang. Waduh, ujungnya nggak enak nih. Ustadz Maulana mau izin jawabannya? Satu jawaban buat yang pura-pura meninggal supaya menghindari utang, pembohong dan sekaligus perampok, pencuri. Orang yang berutang tidak ada niat membayar, berarti dia adalah pencuri. Benar. Apalagi menghindari utang. Kabur ke Namanya kota perampok lain. itu. Ke kota lain. Merampok. Iya, Dan iya. dia berharap supaya tidak ditagih lagi. Padahal ketika kita meninggal bukan berarti notabene utang itu lunas. Tidak. Tidak. Ketika orang berutang lantas dia berkata dia meninggal, maka tetap ditanggung oleh ahli waris. Dan mohon maaf, terkatung-katung ibadahnya orangnya jikalau orang meninggal dalam keadaan berutang, dan bisa jadi ya kelak hari kemudian pahalanya yang dibayarkan untuk bayar utangnya. Nauzubillah. Tuh yang Iya. ngutang tuh. Ayo tuh sekarang yang ngutang siapa nih bayar. Jangan kabur keluar kota. Ada yang ngutang sama saya juga sekalian curhat. Ini Masya Allah luar biasa. Ini yang kedua dari @diana_rs_14. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar kalau orang yang meninggal mendadak dan tidak ada sakit itu pertanda orang itu semasa dunia tidak terlalu banyak dosa? Mohon penjelasannya. Salam buat Ustadz Syam. Cie. Ahoy. Ya udah deh, udah dikirim salam sekalian jawab aja lah. Iya, perempuan Diana. Diana Res. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Aisyah radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul fujaah takhfifun 'alal mu'min. Kematian mendadak itu adalah kenikmatan bagi orang yang beriman, akan tetapi wa asafun 'alal kafir, akan tetapi sebuah penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Jadi kalau mau ditanya apakah kematian mendadak itu tanda bahwa orang itu yakni tidak terlalu banyak berdosa, bukanlah merupakan suatu ciri. Akan tetapi kalau ada orang yang benar-benar rajin sholat, istiqomah sholatnya di masjid misalnya, atau istiqomah ibadahnya, lalu mendapatkan kematian mendadak, berarti dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ada orang yang tidak rajin ibadahnya dan diberikan kematian mendadak, itu sungguhlah sebuah
penyesalan. Kenapa? Allah tidak memberinya kesempatan untuk bersiap-siap untuk hari akhiratnya. Jadi tergantung orangnya. Iya tergantung orangnya. Betul. Kalau misalnya dia selalu berbuat maksiat dibikin mati, Iya. nggak ada kesempatan buat taubat dong. Bener. Yang ngaji tiba-tiba Iya. meninggal kan ada. Iya, ini Masya Allah. Nah Iya. itu berarti dapat kemuliaan yang Betul, luar biasa. Masya Allah. Ini Masya Allah, makasih banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan berjodoh. Amin. Amin. Iya, iya. Selanjutnya dari Kasih, Diana. hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau nanya, saya anak tunggal. Orang tua saya sedang sakit di kampung dan tidak ada yang mengurusnya. Sedangkan suami saya di rumah sedang sakit parah. Saya harus mendahulukan siapa? Mohon pencerahannya Ustadz Ustazah. Ini kayaknya cewek nih. Umi, mau ini punten dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita ketahui bahwa surga seorang anak perempuan yang belum menikah itu ada pada orang tua. Namun ketika seorang anak perempuan itu sudah menikah, maka surganya ada pada suami. Lalu bagaimana ketika orang tua yang sakit keras di kampung, yang sakit keras di kampung, tapi suami juga ternyata keadaannya di rumah juga sakit parah. Mana yang harus lebih Yang mana tuh didahulukan? Umi? Tentunya kita harus lebih mendahulukan suami kita. Hmm. Karena subhanallah bisa jadi dikarenakan bakti kita kepada suami bisa jadi menjadi wasilah penyembuhan untuk orang tua. Orang Itu yang tua, pertama. Masya Allah. Lalu bagaimana saya kan pengen ngurus, punten silahkan fasilitasi orang tua entah itu berupa materi ataupun ngirim orang untuk ke kampung untuk melayaninya, melayani atau merawat ibunya. Atau misalnya punten karena kan punten ya namanya orang kan nggak sama. Saya tidak punya cukup harta untuk memfasilitasi orang tua. Punten memfasilitasi orang tua itu bukan hanya dengan harta, dengan materi, Bener. tapi dengan doa yang ikhlas dan dengan perbuatan anak yang salehah. Masya Allah. Kalau ada rezeki orang tuanya dibawa juga ke tempat Nah, yang betul. sama. Jadi Biar ngobatin ikut bareng-bareng. ngerawat. Bikin rumah sakit di rumah. Jadi Masya Allah luar biasa ya kan. Ini nanti anaknya ngurusin suaminya bisa, ngurusin Betul. bapaknya bisa. Makasih banyak yang udah ngirim, yang belum dijawab jangan kecewa. Insya Allah di lain kesempatan akan dijawab oleh para guru-guru kita. Jamaah. Buat semua jamaah yang ada di studio juga jamaah yang ada di rumah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang luar biasa hari ini. Pokoknya jangan sampai kelewatan, setelah ini akan ada segmen Al-Quran Menjawab yang akan dibawakan oleh guru-guru kita, Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana. Ini duet antara murid dan guru nih luar Betul. biasa nih. Ini, iya. Sama-sama. Dulu. Bisa aja. Nggak ada dulu kalau murid Sampai sekarang ya? santri sama guru tuh nggak ada dulu. Sampai sekarang juga Iya Mas. dong. Ini Masya Allah. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tidaklah menimpa sakit pada kita, melainkan dihapuskan dosa